Bang. SOBAT, sobat pantang pulang. Akhirnya setahun lamanya Little Hungry itu jarang banget bikin konten-konten berkuah, ya kan? Apalagi terutama soto, ya kan? Ini nih, momen ini gue pengen ngasih tahu kalian soto rekomendasi dari Little Hungry. Soto yang emang tempatnya tuh rada terpencil, rada menyudut, rada gelap, tapi rasanya tuh tidak diragukan. Dan ini sudah melegenda sejak dulu kala. Soalnya kan ini sebenarnya gue tahu dari Iqbal sih, dari Iqbal sama Fadil. Ini soto, ayo Ren, review soto Ren. Ini Little Hungry jarang nih punya konten-konten soto, konten-konten kuah. Oh ya udah, ayo deh. Kata Iqbal ya, ini sotomi ya. Sotomi ini udah buka dari Iqbal kecil. Sekarang udah sebesar ini. Bisa bayangkan kan berapa lama ini tempat udah buka. Woi, udah deh. Gue pengen ngasih tahu kalian soto enak deh pokoknya kata Iqbal sama Fadil. Makanya kita langsung selebes aja, kita bantai, kita seberang. Tapi sebelum kita nyebrang, subscribe dulu, jangan lupa dong. Oke? Oke deh. Pantang pulang sebelum kenyang. Ho ho ho. Let's go. Wah, emang pas banget ya. Siang-siang, hari Jumat, habis sholat Jumat, langsung makan soto. Wah, seger banget. Ini gue kasih tau ke kalian ya, emang soto mie Bogor ini letaknya persis banget di seberang masjid. Nggak tahu gue nama masjidnya apa, tapi ini ada masjid di Jalan Pejaten Raya. Nah, seberangnya ini soto mie Bogor. Makanya pas banget kan, habis sholat Jumat, langsung makan soto mie. Weis. Ini yang gue pesen itu namanya soto mie campur. Di sini tuh ada dua menu. Yang satu tuh soto mie campur dan yang satu itu soto mie daging. Kalau soto mie campur itu tuh nggak full daging tapi ada kikil. Di dalam satu piring soto mie campur itu tuh ada ini ya kayak daging, terus ada kikil. Terus ini nih yang ciri khas dari soto mie Bogor. Ada potongan risol. Terus mie-nya tuh mie kuning sama ada bihun, ada tomat, ada kol. Nah, ini nih kerupuknya pakai emping. Yang gua tahu ya, soto mie Bogor itu tuh ada yang kuah bening sama ada kuah santan gitu. Tapi kalau yang ini tuh kuahnya pakai kuah bening. Terus ini kuah beningnya juga warnanya tuh kemerah-merahan gitu loh. Ini makanya ada rasa pedesnya nggak ya? Langsung kita cicipin kuahnya dulu. Pantang pulang sebelum kenyang. Makan Indonesia. Wih. Ini tuh gue ngerasain sih emang rasanya tuh gurih, ada asin-asinnya sedikit. Terus gue juga ada ngerasain kayak apa kaldu-kaldu daging sapi gitu sih. Sotoy lu? Iya makanya serius. Wah seger banget. Nah, sekarang gue nyobain sama mie-nya pakai kikil.
Nggak salah, rekomendasi lu, Bal. Nggak salah. Enak kan? Tomat. Terus ini gue kayak ada sedikit pertanyaan nih di benak gue. Kenapa ya kalau misalnya tempat-tempat berkuah itu kayak bakso, kayak sotomi, atau tempat sop yang tempatnya kayak gini, kayak rumah kayak gini, pasti tuh ada hawa-hawanya tuh, hawa-hawa gerah, hawa-hawa panas gitu. Wah, tapi ini menurut gue emang bagus karena tuh membuat hawa nafsu untuk makan kita tuh makin makin lahap. Sekarang gue pengen pakai emping, tomat, mie, tapi pakai nasi. Set, kita lumuri dengan kuah dan kita makan. Ini asin gurihnya tuh pas banget. Jadi gara-gara pas, jadi membuat rasanya tuh enak. Wah, kalian juga dikasih jeruk nipis. Wah, ini gue yakin bisa menambah kesegaran dan kenikmatan soto mie Bogor ini nih. Fix. Tumpahin kali ya? Jangan. Oh, jangan. Oke, cukup. Ini sekarang gue pengen pakai risol, pakai tomat sama mie, sama daging. Wah. Ini gue jatuh cinta banget ya sama kuahnya, karena tuh emang rempahnya kencang banget cuy, kencang banget sob. Tadi pada saat pertama kali makanannya nyampe itu kan kuahnya tuh kayak ada minyak-minyak warna merah gitu ya. Ini gue pikir tuh kuahnya bener-bener rasanya pedes, ternyata kuahnya nggak pedes kok. Gue baru ngerasain pedes pada saat gue sendokin sambel. Nggak heran ya makanya soto mie Bogor ini udah buka dari tahun 1990 sampai sekarang, itu berarti udah 29 tahun. Wah, emang nggak heran, pasti kalau misalnya makanan enak itu pasti diburu dan pasti bertahan. Iya, kelihatannya soto mie gue udah mau habis. Ini gue pengen gue campur. Risol. Nah sebenarnya ya, ini risolnya juga gendut-gendut banget, gede-gede banget. Tapi ini berhubung udah mau habis, jadi tuh risolnya udah hancur. Aslinya tuh benar-benar gede banget, gendut-gendut banget. Dan ini adalah salah satu yang gue suka dari soto mie Bogor, karena soto mie Bogor itu pakai risol, dan gue suka banget dengan inovasi itu. Wih, thank you bang. Iya, sama-sama. Gue nambah risol. Wah, tumpahkan ke dalam piring. Udah gendut-gendut, panjang lagi. Gok. Pribadi gue ini kan bukan orang yang terlalu demen soto atau makanan-makanan berkuah ya. Tapi setelah gue dikasih rekomendasi sama Iqbal, sama Fadil juga tentang soto mie Bogor ini, wah gue suka banget sama rasanya. Dan ini bukan untuk rekomendasi gue, tapi rekomendasi juga buat kalian, karena emang rasanya gurih, aslinya itu pas banget. Akhirnya tuh menciptakan rasa enak. Kalau misalnya orang udah buka lama ya kan, dan masih bertahan sampai sekarang, itu udah pasti rasanya sudah terjamin enaknya. Dan sekarang terbukti. Goks. Sekarang pokoknya kalian harus banget nih, harus, wajib, dan kudu untuk pencet tombol subscribe sama loncengnya. Ada tombol like, ada tombol share, dipencet juga biar semua orang tahu Little Hungry dan tahu rekomendasi makanan yang enak. Ada komen di bawah kritik, saran, makanan enak, makanan gak enak, udah komen aja yang penting. Dan follow Instagram kita juga @LittleHungryIndo. Perut gue udah kenyang,
Berarti gue harus pulang. Karena kita pantang pulang sebelum kenyang. Battle Hungry kan awalnya kayak Jarjit, baru kali ini kayak Jarjit. Bye. Tolong, ada serigala.